Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mendemonstrasikan kasus pertama, di mana coach-nya adalah Ibu Wisi dan coach-nya Bu Sri, kemudian pengamatnya Pak Dani, saya sendiri sebagai lolok. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 13.15, Bu Wisti menghampiri Sri yang sedang berjalan menuju gerbang sekolah. Sri merupakan salah seorang murid kelas 11 yang menurut pengamatan Bu Wisti kurang bersosialisasi dengan teman-temannya. Bu Wisti mengajak Sri ke perpustakaan untuk berbincang-bincang. Sama enggak lah Bu. Oh, ngobrol biasa aja. Soalnya udah lama sih kita kan nggak ngobrol kan, pandemi kan, jarang ketemu. Jadi ibu sih pengen ngobrol sama Sri karena akhir-akhir ini kok ibu perhatikan Sri itu selalu menyendiri di kelas. Mengapa ya? Sebenarnya sih Bu, saya sudah pengen ketemu dengan Ibu, tapi saya malu Bu. Tapi ya sekarang syukurlah Bu, Ibu menemui saya. Oh gitu. Jadi kira-kira apa ya yang perlu ibu bantu dan yang ingin Sri dapatkan setelah kita mengobrol ini kira-kira? Saya kan punya masalah Bu, jadi saya mau pengen diskusi sama Ibu supaya saya ketemu dengan solusinya Bu. Oh gitu. Terus kira-kira ada lagi nggak masalahnya? Saya sudah mulai nggak nyaman Bu di kelas gitu. Nggak nyaman, Oh, terus ya nggak nyaman aja Bu di kelas. oh nggak nyaman. Jadi selama ini apa kira-kira yang buat Sri itu nggak nyaman di kelas? Atau nggak cocok gitu sama kawan-kawan di kelas? Sebenarnya gini Bu, saya kan punya kelompok belajar, kelompok diskusi, terus mereka ya kami kan punya tugas tugas soal Bu yang dikasih guru untuk berdiskusi. Akan tetapi ya teman-teman Sri kan ini Bu, ya Mhm. mereka bukannya mengerjain soal, tapi main HP, Oh, terus gitu. ngobrol. Iya Bu. Jadi ya Hmm. mendingan Sri Sri buat sendiri gitu, ngerjakan sendiri gitu Bu. Gitu. Jadi selama ini yang udah Sri lakukan supaya Sri itu nggak bekerja sendiri apa? Ya Sri kan di dalam kelompok berusaha untuk mengajak mereka, ayolah teman-teman kita selesaikan Hmm. bersama yang menjadi soal. Terus kalau ada hambatan ya Sri bantu Bu. Oh gitu. Berarti Ibu simpulkan Sri itu nggak mau ataupun kurang mau gitu ya gabung dalam kerja kelompok dikarenakan teman-teman gitu yang nggak mau bekerja tapi hanya Sri sendiri. Iya Ibu, itulah kendalanya Bu. Oh gitu, berarti sekarang Sri udah tahu ya masalahnya. Kira-kira ada yang lain lagi nggak? Eh nggak ada ada ya nggak ada sih Bu, cuma ya begitulah mereka pada tidak mau ini gitu. Padahal kan Sri kan maunya ya sama-sama mau bekerja, sama-sama mereka mau melakukan diskusi gitulah Bu, kira-kira. Oh, nah itu dia Sri. Mungkin mereka nggak mau bekerja dalam satu kelompok karena menganggap Sri itu pintar, Sri itu mampu mandiri. Kira-kira untuk kedepannya Sri ingin melakukan apa? Saya mau minta kepada siapa teman-teman siapa yang mau bergabung untuk membentuk kelompok belajar Bu. Terus kan saya bertanya kepada mereka dulu, terus membuat suatu hal mau bekerja sama Bu. Bu.
Gitu. Baik, dari beberapa hal yang udah Sri jelasin sama Ibu, kira-kira hal mana nih yang mau jadi prioritas Sri? Maksudnya yang pertama sekali gitu yang mau Sri lakukan. Eh, Sebenarnya ada 3 ya Bu, prioritas Ya. Sri itu kan. Yang pertama, Sri itu minta maaf kepada mereka Ya. jika Sri punya salah ya Bu. Lalu yang kedua, ya Sri coba memahami mereka gitu, coba memahami mereka. Yang ketiga ya merasa bangga aja Bu, dipercayai mereka bisa mengerjakan itu gitu Bu. Hmm. Ya, keren banget itu menurut Ibu. Berarti selain itu kira-kira ada hal lain nggak yang akan Sri lakukan? Tadi kan sudah Sri bilang Bu, membentuk kelompok belajar. Ya. Lalu saya kan mengatur jadwal lah Bu, kesepakatan bersama, bikin kesepakatan bahwa kapan ya kita akan buat kerja kelompok gitu Bu. Oh, nah ini nih yang Ibu suka nih dari penjelasan Sri nih. Berarti ada nggak yang kira-kira bisa dijelaskan lagi sama Ibu, kira-kira hal mana lagi yang mau Sri buat? Em, Ya saya bersedia Bu, mau diperlukan untuk membimbing mereka, mengarahkan mereka Hmm, jika mereka terhambat dengan menyelesaikan tugas mereka Bu. gitu. Berarti Sri bersedialah membimbing kawan-kawan gitu ya. Iya Atau Bu. yang Sri maksud ini tutorial sebaya ya? Maksud Ibu tutor sebaya gimana sih Bu? Tutorial sebaya itu memberikan bantuan kepada kawan-kawan yang membantu belajar. Itu bagi kawan-kawan yang memiliki prestasi akademik itu membantu kawan-kawan yang memiliki prestasi yang masih di bawah atau membimbing sesama kawan di kelas gitu maksud Ibu. Oh begitu Bu. Berarti saya paham deh Bu. Berarti tutor sebaya itu yang Ibu jelaskan. Iya, berarti Sri kan bisa menjadi tutor kepada kawan-kawan Sri yang lain gitu ya. Baik, dari obrolan kita ini kira-kira apa yang Sri bisa ceritakan kembali yang akan kamu lakukan berikutnya? Eh Ya saya akan membuat tutor sebaya yang Ibu katakan tadi, yang Ibu jelaskan Iya, iya. tadi, dan bekerja sama dengan kelompok saya, sehingga saya tidak mau lagi menyendiri Bu untuk menyelesaikannya gitu Bu. Oh, bagus ya. Berarti Sri sudah paham ya apa permasalahan Sri gitu. Lalu kira-kira komitmen apa nih yang akan Sri jalankan gitu? Komitmennya ya itu Bu, membuat teman di kelas mengungkapkan kegiatan apa yang mau direncanakan. Oh Tuh, gitu. Jadi ya Bu. kira-kira nih ya Sri ya, ketika Sri mau melakukan tutor sebaya atau pembimbing dengan kawan sekelas, ada nggak yang bisa bantu Sri gitu? Ya itu Bu, teman Sri yang cantik itu Bu, apa, Oh, Diana. Diana oh Bu, Diana, Diana bisa bantu Sri? bisa Bu. Jadi nanti Diana mengingatkan Sri untuk berkomitmen dalam memegang prinsip Bu, gitu Bu. Oh gitu, baik ya. Ini baru hebat ini Sri, siswa ibu yang hebat, yang kreatif, yang mandiri, yang super. Jadi ibu yakin Sri akan berhasil ya dengan doa dan usaha yang luar biasa. Pasti Sri akan berhasil. Sukses selalu ya nak. Jangan putus-putus belajar, tetap meraih sesuatu yang terbaik. Baik Ibu, makasih. Iya Sri, sehat-sehat ya nak. Barusan saja Ya, Barusan saja Anda menyaksikan kasus satu dari kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Coach Ibu Wisti Ningsih dan Coach Ibu Sri Hasmarini dalam melaksanakan praktek coaching. Nah, dari kasus satu ini dapat kami ambil kesimpulan di awal Bu Wisti Ningsih sebagai coach menyampaikan tujuan dari pertemuannya hari ini ada apa. Nah, kemudian Bu Wisti selaku coach juga mengidentifikasi
dengan secara lemah lembut permasalahan apa yang harus diungkapkan oleh coach dalam permasalahannya di kelas. Nah, perlahan tapi pasti coach akhirnya mengungkapkan semua apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Kemudian, Bu Wisti sebagai coach menggiring coach untuk membuat rancangan aksi nyata atas apa yang akan dilakukan. Nah, dari rancangan aksi nyata yang akan dilakukan oleh coach dalam hal ini Bu Sri Hasmarini, maka Bu Wisti selaku coach memberikan penguatan. Penguatan yang diberikan dengan harapan dan tujuan coach dapat melakukan sesuai dengan apa yang dia ikrarkan. Maka dalam hal ini, coach dan coach telah melaksanakan program coaching dengan model Tirta. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai ketemu di kasus kedua. Lanjut. Baik, terima kasih kepada rekan CGP yang lain. Kami akan mencoba mendramakan kasus kedua. Pada saat jam istirahat, Wisti terlihat berdiri di depan ruangan guru dengan wajah yang gelisah dan bingung, seperti ada yang ingin diungkapkannya. Langkahnya tertata, ragu, seakan ingin masuk ke ruangan itu. Atau tidak ya, Bu Diana yang kebetulan baru selesai mengajar melihat Wisti dan menghampirinya. Wisti, kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa? Oh, ada Ibu Diana rupanya. Kebetulan, Bu, saya bertemu Ibu di sini. Maaf ya, Bu, sebelumnya. Saya minta waktu Ibu sebentar aja. Ada, Bu, yang ingin Wisti sampaikan sama Ibu. Iya, tentu Ibu ada waktu. Ayo kita duduk dulu di sana. Baiklah, ada apa Wisti? Apa yang ingin kamu sampaikan? Begini, Bu, belakangan ini saya nggak nyaman, Bu, dalam satu mata pelajaran. Oh, kalau begitu, apa yang ingin Wisti capai di akhir diskusi kita ini? Saya, Bu, ingin mendapat solusi saja, Bu, dari masalah yang saya hadapi sekarang. Terus ada lagi nggak? Saya bingung, Bu. Kenapa saya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru mata pelajaran di sekolah kita, Bu? Kira-kira apa, Bu, yang harus saya lakukan? Boleh kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini? Saya, Bu, merasa diperlakukan tidak adil, Bu, sama salah satu guru di sekolah. Kira-kira apa sih yang membuat kamu merasa tidak adil dari guru tersebut, Wisti? Begini, Bu, guru tersebut kan, Bu, membuka les privat. Nah, Iya. saya kan tidak ikut les, Bu. Jadi, saya merasa nggak nyaman karena ibu itu suka menyindir-nyindir, Bu, di kelas. Yang nggak mau ikut privat, Bu, kan termasuk saya. Terus selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan, Wisti? Selain saya nggak nyaman, Bu, saya merasa bahwa nilai yang diberikan ke saya, Bu, itu nggak adil, Bu. Karena saya lihat murid-murid yang ikut les saja, Bu, yang dapat nilai bagus. Sedangkan saya kan, Bu, nggak ikut les privat. Jadi, Bu, nilainya nggak bagus. Padahal sebelumnya saya selalu dapat nilai tinggi, Bu, di kelas. Jika boleh Ibu tahu, seperti apa sih ketidakadilan yang kamu maksudkan itu? Bisa kamu ceritakan lagi, Wisti? Begini, Bu. Rasanya kan, Bu, saya udah tuh, Bu, jawab soal-soal yang diberikan Ibu itu dengan benar. Dalam ulangan pun, Bu, saya jawab juga dengan benar. Tapi nilai saya, Bu, kok rendah ya, Bu? Lalu selama ini langkah-langkah apa saja yang telah kamu ambil dalam menghadapi masalah tersebut, Wisti? Selama ini, Bu, saya udah rajin belajar, Bu. Saya ulang pelajaran di rumah yang saya dapatkan di sekolah tadi, Bu. Jadi,
Saya, Bu, hanya mengira-ngira bahwa saya dapat nilai rendah itu, Bu, karena saya nggak ikut les privat Ibu itu. Apakah kamu pernah mendiskusikannya dengan ibu tersebut, menanyakan kenapa sih nilai kamu bisa rendah gitu? Belum sih, Bu. Kan saya takut, Bu, sama ibu itu. Tapi saya lihat, Bu, sebelum kawan-kawan ikut les privat, nilainya itu, Bu, nilai saya yang paling tinggi, Bu. Tapi setelah kawan-kawan ikut les privat, kok nilai saya, Bu, jadi yang rendah. Baik, lalu kesempatan apa yang kamu miliki sekarang? Tadi, Bu, sebenarnya saya udah berdiri, Bu, di depan pintu ruang guru, mau jumpa sama ibu itu, tapi itulah, Bu, saya takut. Padahal saya mau jumpa ibu itu, mau konfirmasi tentang nilai saya selama ini. Terus mengapa tidak kamu lakukan? Itulah, Bu, saya deg-degan, saya takut, Bu. Jadi saya masih ragu jumpain ibu itu. Emang kamu pernah dimarahi sama ibu itu? Enggak sih, Bu, ibu itu baik, Bu, menjelaskan pun, Bu, di kelas baik. Terus saya pun betulnya senang, Bu, diajar ibu itu. Kalau begitu kenapa tidak kamu coba saja untuk menemuinya? Itu akan membantu kamu menyelesaikan masalahmu, Wisti. Benar juga kata ibu ya, Bu. Harusnya saya coba ya, Bu, jumpain ibu itu. Nah, setelah kamu bertemu guru tersebut, kira-kira apa sih yang akan kamu sampaikan, Wisti? Saya, Bu, ingin sampaikan sama ibu itu bahwa saya tidak ikut les. Kemudian saya mau bertanya, Bu, kenapa nilai saya bisa rendah di kelas. Terus saya ingin menanyakan nilai saya yang rendah-rendah, Bu, padahal saya udah benar ngerjainnya. Bagus. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapatkan nilai yang tinggi walaupun tidak ikut kelas gitu? Gini, Bu, sebenarnya kan, Bu, saya dari kelas 1 dulu, Bu, kelas 7 itu saya selalu ranking, Bu, nilai saya tinggi-tinggi. Karena saya selalu mengulang pelajaran di rumah, saya buka YouTube, Bu, bahas-bahas soal. Dan saya pun, Bu, sering di rumah itu membaca, belajar kembali bahas soal. Tapi sejak saya ikut latihan persiapan lomba, Bu, saya mengalami kesulitan belajar, Bu. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajar kamu? Sepertinya iya, Bu, karena kan saya pulang sekolah, Bu, udah capek gitu. Jadi saya langsung tidur, ngantuk. Jadi saya nggak sempat lagi, Bu, buka-buka lagi pelajaran tadi. Nah, coba deh kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan karena kamu tidak ikut les atau karena kamu kurang belajar? Mungkin karena saya udah kecapean ya, Bu, karena banyak latihan sehingga saya udah lelah ya kan, Bu, ikut eskul. Jadi saya kurang, Bu, belajar dan nggak fokus kali ya, Bu. Nah, jadi apa yang akan kamu lakukan, Wisti? Kalau saya, Bu, saya itu akan tetap bertanya, Ya. Bu, sama ibu itu untuk memastikan dugaan saya selama ini. Saya nanti akan membuat jadwal belajar yang disesuaikan sama jadwal latihan saya, Bu. Jadi saya bisa ngulang pelajaran di rumah. Bagus sekali solusi tersebut. Terus, ada lagi kah yang akan kamu lakukan, Wisti? Kalau untuk ikut les ibu itu, Bu, saya nggak bisa karena kan waktunya nggak ada, Bu. Namun saya nanti akan minta bantuan kawan, Bu. Kebetulan Sri, Bu, nanti yang bisa bantu saya. Sri itu kan pintar, Bu, jago matematika, baik, Bu. Pokoknya inilah, Bu, membantu sekali lah, Bu, sama saya, Bu. Oke, mantap. Selanjutnya, apa lagi rencana kamu dalam menjalankan tujuan tersebut? Langkah-langkah seperti apa gitu kira-kira yang akan kamu lakukan? Yang saya lakukan ya, Bu, dalam pikiran saya, Bu, yang pertama, saya akan nemuin ibu itu, Bu, untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Jadi biar saya puas, Bu. Terus yang kedua,
saya mengkonfirmasi Bu jawaban-jawaban tes ulangan-ulangan saya yang diberikan Ibu itu. Baru yang ketiga Bu, saya membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jadwal belajar saya dan latihan eskul saya. Dan saya juga akan meminta bantuan Sri Bu, karena Sri Bu, saya suka Bu di kelas, dia baik sama saya Bu. Oh, bagus sekali. Ibu sangat suka rencana kamu. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu itu, Wisti? Begini Bu, besok pagi Bu, saya akan beranikan diri saya Bu untuk menemui Ibu itu. Selain itu, mulai besok saya akan membuat jadwal Bu, agar kegiatan saya dan belajar saya itu nggak bentrok. Jadi saya bisa ikut belajar, terus saya bisa ikut latihan Bu. Lalu siapa yang akan kamu mintai bantuan menjalankan komitmen itu? Itulah Bu, saya minta bantuan Sri, karena seperti saya bilang tadi Bu, Sri itu selalu ada Bu untuk saya Bu, selalu cepat kalau saya minta tolong Bu. Nah, sepertinya itu sangat baik ya untuk kamu lakukan, Wisti. Iya Bu, makasih ya Bu, udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya, isi hati saya ya Bu. Barusan tadi Wisti dengar bel Bu, saya izin dulu ya Bu masuk kelas, nanti Ibu itu masuk Bu, kan nggak enak Bu terlambat. Iya Bu, iya Wisti sama-sama. Ibu juga mau mengajar di kelas selanjutnya. Sampai bertemu nanti. Iya Bu, makasih ya Bu atas sarannya ya Bu. Iya Wisti sama-sama. Baru saja Bapak dan Ibu menyaksikan proses coaching yang dilakukan oleh Coach Bu Diana Sari dan Coach Bu Wisti Ningsih. Oh ya, saya lupa mengaktifkan mikrofon. Baru saja Anda menyaksikan proses coaching yang dilakukan oleh Bu Diana sebagai coach dan Bu Wisti sebagai coach. Di sini di tahap awal coach meminta coach dalam hal apa tujuan dari pertemuan hari ini. Tujuannya adalah agar segala yang dirasakan oleh coach dapat diluapkan pada pertemuannya. Kemudian coach melakukan identifikasi masalah. Dengan mencairkan suasana pertemuannya, coach berusaha agar coach dapat mengungkapkan semua permasalahan yang dia alami. Seperti apa yang dia alami. Perasaan tertekan seperti apa yang dia rasakan dengan kondisi yang tidak mengikuti les pada salah satu guru mata pelajaran. Perlahan tapi pasti, akhirnya coach mengungkapkan semua problematikanya. Kemudian coach pada rancangan aksinya memancing coach untuk kira-kira apa yang harus dilakukannya ke depan agar permasalahan ini selesai. Agar coach dapat lebih tenang, lebih semangat dalam belajar. Akhirnya coach berusaha menemukan solusi alternatifnya yang dapat dia temukan sendiri, yaitu dengan cara bertemu langsung dengan guru yang bersangkutan, kemudian merubah gaya belajarnya dan memacu kembali kemampuan belajarnya. Tanggung jawab yang akan diminta oleh coach dari hal ini adalah agar coach dapat melaksanakan apa yang didiskusikan. Nah, dengan tanggung jawab inilah yang ditekankan oleh coach ke coach, maka coach akan melaksanakan dan solusi akan dapat terselesaikan. Demikianlah proses coaching untuk kasus 2 yang kami lakukan. Sampai ketemu di kasus berikutnya. Prolog saya. Oke. Baik, kami akan mencoba untuk mendramakan kembali kasus ketiga yang dimana coachnya sebagai Pak Dani, coachnya Ibu Diana, pengamat saya dan Ibu Wisti. Pada saat jam kosong, Bu Diana terlihat sedang duduk di ruangan guru dengan wajah yang gelisah dan bingung. Sepertinya ada yang ingin dia ungkapkan. Lalu Pak Dani menghampiri dan kebetulan memiliki jam kosong juga. Silahkan. Maaf Pak Dani, apakah bisa kita mengobrol sebentar Pak? Oh boleh Bu, silakan. Kira-kira apa yang mau disampaikan Bu?
Iya Pak, saya ingin berdiskusi dengan Bapak Pak. Oh boleh, silakan Bu. Saya punya waktu, kebetulan ada jam kosong nih. Kalau saya boleh tahu, kira-kira diskusi ini tentang apa ya Bu? Karena kayaknya saya lihat Ibu sepertinya kelihatan sedang bingung nih. Saya ingin mencari solusi tentang permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Oh, kira-kira solusi seperti apa nanti Bu yang ingin kita coba temukan Bu? Saya ingin mendapatkan solusi kira-kira apa sih penyebab saya kenapa bisa ditegur sama kepala sekolah gitu Pak. Oh jadi Ibu hari ini ditegur kepala sekolah? Ibu sudah tahu Iya permasalahannya Pak. apa Bu? Sudah tahu permasalahannya apa Bu? Karena pengawas tidak suka atau keberatan karena saya mengajar tidak menggunakan teks Pak. Oh, kira-kira nih Bu, ukuran seperti apa solusi yang akan kita bicarakan hari ini Bu? Ukuran keberhasilan yang saya rencanakan solusi yang tepat lah Pak. Saya mendapatkan solusi yang tepat atas permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Oke, saya coba bantu ya Bu ya. Tapi terlebih dahulu Ibu Iya harus Pak. menceritakan Bu permasalahannya, baru saya bisa kasih respon. Kalau Ibu nggak cerita ya saya nggak tahu juga Bu. Silakan Bu. Begini Pak, saya kan baru saja mendapat teguran tuh dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah. Nah, pengawas sekolah melakukan supervisi tuh di kelas saya. Kebetulan di kelas saya sedang mengajar dan saya jadi merasa bingung gitu Pak, mengapa saya bisa ditegur sama kepala sekolah gitu. Oh begitu Bu ya. Kalau boleh saya tahu kira-kira pada saat dilakukannya supervisi yang Ibu lakukan apa dan pengawas melakukan apa sehingga pengawas memberikan laporan ke kepala sekolah Bu. Kemarin pengawas sekolah melakukan supervisi di kelas saya. Saat itu saya sedang mengajar tanpa menggunakan buku teks, Pak. Tetapi saya menggunakan sumber-sumber yang lain gitu. Wah, sebenarnya bagus itu Bu. Kalau kita mengajar tanpa buku teks. Karena kan di situ kita bisa menggali informasi, menambah wawasan murid, berlatih, tidak hanya sesuai dengan yang ada di konteks. Nah, selanjutnya bagaimana tanggapan pengawas melihat Ibu mengajar tanpa buku teks? Itulah Pak, pengawas merasa ia tampak keberatan gitu Pak, melihat saya mengajar seperti itu. Lalu apa yang Ibu lakukan saat itu Bu? Nah, saya berusaha untuk menjelaskan bahwa saya mengajar masih tetap mengacu pada kurikulum, walaupun saya tidak mengajar tanpa buku teks Pak. Oh, berarti Ibu tetap bertahan dengan apa yang Ibu lakukan. Lalu kira-kira pengawas merasa seperti apa Bu dengan penjelasan Ibu seperti itu? Pengawas tampaknya tersinggung sih Pak dan memberi laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Setelah itu kepala sekolah menegur saya Pak. Saya jadi bingung gitu Pak. Di mana ya letak kesalahan saya sampai pengawas seperti itu. Padahal menurut saya menggunakan sumber-sumber lain untuk mengajar bagus ya kan Pak? Iya Bu, yang Ibu lakukan sebenarnya bagus. Tapi kira-kira ini ya Bu ya, menurut Ibu jika Ibu berada di posisi pengawas, apa yang membuat pengawas itu keberatan sampai-sampai harus melaporkan Ibu ke kepala sekolah? Waktu itu pengawas ingin saya tetap memakai buku teks Pak. Tapi saya tetap tidak mau, menurut saya sama saja Pak. Kan saya masih mengacu pada kurikulum. Seharusnya tidak ada masalahnya saya memakai sumber lain gitu. Pada saat Ibu menyampaikan pendapat Ibu, kira-kira maaf nih ya Bu ya, bahasa yang Ibu pakai itu seperti apa ya Bu? Mungkin gaya bahasa yang Ibu pergunakan yang membuat pengawasnya merasa tersinggung. Awalnya sih menurut saya sopan sih Pak, namun karena saya ingin mempertahankan apa yang ingin menjadi pendapat saya, mungkin saat itu nada bicara saya agak keras Pak, jadi mungkin terdengar atau kesannya seperti tidak menerima apa yang diperintahkan pengawas gitu Pak. Baiklah Bu, berarti kalau saya lihat sih dari permasalahan Ibu itu pengawas tidak menginginkan Ibu menggunakan sumber lain selain buku paket yang dipegang anak-anak ya Bu ya. Sedangkan Ibu sendiri menggunakan sumber-sumber yang lain itu karena mengacu pada kurikulum. Sehingga anak-anak akan lebih antusias dalam mengulang pembelajaran nantinya. Gitu ya Bu ya. Iya Pak, betul sekali Pak. Oh iya Bu, sebenarnya kalau saya boleh tahu nih, Ibu itu lebih suka mengajar menggunakan buku paket atau menggunakan sumber lain Bu?
Saya sih lebih suka menggunakan sumber-sumber yang lain, Pak. Lalu, mengapa Ibu lebih suka menggunakan sumber-sumber lain tersebut? Karena saya melihat waktu saya mengajar nih ya Pak ya, dengan menggunakan sumber-sumber lain, murid-murid saya itu terlihat justru lebih antusias gitu, daripada saya mengajar dengan menggunakan buku teks, Pak. Pada saat Ibu lah nih, di dalam kelas mengajar menggunakan tambahan dari sumber lain. Kira-kira ada nggak hambatan yang Ibu alami pada saat pembelajaran berlangsung? Biasanya anak-anak kalau saya mengajar dengan menggunakan buku teks, mereka terlihat lebih cepat bosan gitu, Pak. Makanya saya lebih memanfaatkan mengajar dengan menggunakan sumber-sumber lain, Pak. Oh iya juga sih ya Bu ya. Terkadang murid itu lebih cepat bosan dengan hanya berpaku pada satu sumber. Itu saja. Jika Ibu tidak menggunakan buku paket, kemudian Ibu menggunakan sumber yang lain, adakah hambatan yang Ibu rasakan ketika Ibu menggunakan sumber lain selain buku paket? Ada Pak, hambatan yang saya lihat ada banyak soal ujian yang mengambil dari buku paket gitu Pak. Oh berarti secara tidak langsung buku paket itu penting ya Bu ya. Iya sih Pak, bener. Dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, kira-kira Ibu punya solusi nggak Bu untuk memperbaikinya? Ada Pak, sepertinya saya akan kembali mengajar dengan menggunakan buku paket sesuai dengan perintah pengawas Pak. Selain yang tadi Ibu ucapkan, ada solusi lain nggak Bu? Ada juga Pak, saya akan tetap menggunakan sumber-sumber lain juga Pak. Kira-kira ada nggak Bu solusi yang mengakomodir, yang menyatukan antara keinginan pengawas dan metode yang selama ini sudah Ibu lakukan? Jadi ketemunya match dia Bu. Ada sih Pak, sepertinya saya akan menggunakan keduanya, pakai buku paket dan sumber lain secara bersamaan gitu Pak. Oh bagus juga itu berarti ya Bu ya. Nah dari solusi yang Ibu sampaikan tadi, apa sih kira-kira konsekuensi yang menjadi pertimbangan Ibu? Saya harus mempertimbangkan itu ya kalau saya menggunakan buku paket saja, biasanya kan murid saya kurang antusias, berbeda dengan ketika saya memakai buku dengan sumber lain gitu yang lebih bervariasi. Tetapi kalau saya menggunakan sumber lain, terkadang murid saya terlihat kesulitan Pak ketika mengerjakan soal ujian yang biasanya diambil dari buku paket dan saya melihat pengawas juga tidak setuju Pak. Nah kira-kira nih bukan Ibu sudah memiliki solusi dan konsekuensinya. Kira-kira menurut Ibu berapa sih tingkat keberhasilan kalau solusi yang Ibu temukan tadi dapat kita praktekkan? Tingkat keberhasilannya sih ya saya sih lebih yakin sih Pak itu berhasil, tapi yang bervari dengan mengcombine antara keduanya Pak, antara buku paket sama buku dari sumber lain gitu Pak. Alhamdulillah sebenarnya Bu, Ibu sudah berusaha menemukan solusi, menemukan antara gaya belajar Ibu dengan gaya belajar yang diinginkan oleh pengawas. Kalau gitu Bu, kira-kira nih, solusi yang mana yang akan Ibu pilih? Agar pengawas tidak lagi merasa seperti tidak didengarkan aspirasinya. Saya lebih memakai solusi yang ketiga sih Pak, yang mengcombine antara buku paket dengan sumber-sumber lain gitu Pak. Jadi kan terlihat anak akan lebih antusias saat saya mengajar gitu Pak. Berarti solusinya kita sudah ketemu nih Bu. Nah sekarang tinggal langkah-langkah apa yang harus Ibu lakukan agar semuanya dapat terrealisasi Bu. Langkah pertama itu yang akan saya lakukan adalah saya akan menemui kepala sekolah dulu Pak untuk mengkonsultasikan solusi yang akan saya lakukan nanti. Lalu saya akan menyatukan visi dengan kepala sekolah sehingga kompak gitu Pak saat bertemu dengan pengawas. Selanjutnya bersama dengan kepala sekolah saya akan membuat janji bertemu dengan pengawas. Seperti itu Pak. Itu sudah sangat bagus Bu. Berarti langkah awal yang Ibu lakukan sudah sangat melibatkan semuanya. Kira-kira Bu, ada lagi nggak nih Bu solusinya, langkah-langkahnya, apa lagi yang mau Ibu buat agar semuanya dapat teramu jadi satu?
Ada Pak. Langkah selanjutnya saya kan terlebih dahulu meminta maaf atas sikap saya ya. Intinya saya merasa bersalah gitu. Karena telah melakukan kesalahan tersebut, mungkin tindakan saya yang kemarin tersinggung lah gitu Ibu itu kan Pak. Jadi untuk selanjutnya saya akan berdiskusi dengan pengawas tentang penggunaan buku paket dan sumber-sumber lainnya secara bersamaan gitu Pak. Ibu yakin nggak dengan solusi ini, Bu? Saya sih yakin sih Pak. Karena menurut saya sepertinya kalau saya menggunakan solusi ini, pengawas setuju gitu. Karena kan saya mengacu dengan buku paket kurikulum gitu. Alhamdulillah lah Bu kalau begitu. Saya jadi lega nih dengarnya. Lalu kira-kira bagaimana saat berdiskusi dengan pengawas? Jika ada muncul hambatan-hambatan nantinya, misalnya nih, pengawas masih marah, masih kesel, tidak setuju dengan pendapat Ibu. Kira-kira usaha Ibu apa nih mengatasinya? Ya mungkin saya masih semaksimal mungkin ya Pak ya berusaha untuk menyampaikan ibu pengawas ya dengan bicara yang sopan, walaupun saya bagaimanapun tetap bagus lah gitu, tidak menggunakan nada yang tidak baik, tetap lebih menjaga lah gitu. Baik Bu, sebagai rekan Ibu, saya mendukung Ibu 100%. Jika Ibu butuh bantuan saya siap membantu Ibu. Semoga rancangan aksi dari yang akan Ibu lakukan ini bisa berhasil sesuai dengan harapan kita. Terakhir nih ya Bu ya, apa yang dapat Ibu simpulkan dari diskusi kita hari ini? Yang dapat saya simpulkan itu saya harus lebih sopan lah gitu dengan sehingga tidak membuat pengawas itu tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, walaupun itu pendapat saya gitu, mempertahankan pendapat saya gitu Pak. Ada lagi nggak Bu kira-kira menurut Ibu? Apalagi nih yang kita dapat dari hasil diskusi kita hari ini? Solusi pemecahan masalah ternyata kalau dipikir-pikir ternyata mudah gitu ya Pak ya. Saya bisa mengikuti perintah pengawas dan tetap menggunakan sumber yang lain untuk memperkaya pembelajaran gitu Pak. Nah, benar sekali Bu. Ibu berarti sudah menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Lalu saya masih bertanya nih Bu ya. Masih ada pertanyaan saya yang terlintas. Komitmen apa yang Ibu Iya, Pak. buat untuk dapat berdiskusi dengan pengawas? Paling Pak, saya meminta Bapak untuk mengingatkan saya gitu Pak. Dan nanti saya juga meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk menemani saya menemui pengawas gitu Pak. Oh, saya siap terlibat Bu. Kita saling mengingatkan dengan tujuan keberhasilan sekolah kita. Terima kasih Pak, karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu. Lain kali tolong ingatkan saya gimana hasilnya nantinya. Baik Pak. Baiklah Bu, kalau begitu saya izin keluar dulu Bu, karena kebetulan saya mau masuk jam berikutnya. Semoga Ibu sukses dengan solusi yang tadi sudah kita temukan. Sampai jumpa Bu. Iya Pak, terima kasih. Sama Bu. Baiklah, Bapak Ibu, demikianlah tadi penerapan coach model Tirta yang diberikan pada kasus 3. Yang dilihat dari tujuan ya, coach sudah sangat baik memberikan rasa nyaman kepada coach sehingga coach itu dapat menyampaikan tujuan yang akan dicapai. Jadi Ibu Diana tadi sudah mampu menyampaikan tujuan ketika selesai berdiskusi ini apa. Kemudian diidentifikasi masalah tadi, coach sudah sangat bersifat terbuka ya, dan mampu mengeksplor Ibu Diana sebagai coach tadi untuk memberikan respon dengan lancar. Jadi potensi-potensi dan alternatif solusi yang ada sama Ibu Diana sebagai coach itu tergali gitu. Nah, di sini coach yang diperankan Pak Dani itu sudah berperan aktif memberikan tanggapan dan umpan balik kepada Ibu Diana selaku coach. Untuk rencana aksi di sini coach Pak Dani sudah mampu nih memberikan pertanyaan, mengambil keputusan mandiri oleh coach apa yang akan dilakukan Ibu Diana sebagai coach. Coach Pak Dani di sini sudah bisa membuat Ibu Diana sebagai coach itu mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawabannya lebih spesifik gitu. Jadi Bu Diana
mengetahui gitu mengapa pengawas itu sampai marah dan Ibu Diana ditegur melalui kepala sekolah. Nah, untuk di bagian tanggung jawab, coach sudah berhasil ya membangun komitmen dari Ibu Diana sebagai coach untuk apa yang akan dilakukan Ibu Diana seperti meminta bantuan Pak Dani sebagai coach, sebagai rekan sesama guru untuk mengingatkan dan langsung menjumpai kepala sekolah untuk menemui pengawas sekolah. Jadi demikianlah topik penyampaian coach pada materi kasus 3 yang disampaikan coach oleh Pak Dani dan Ibu Diana. Semoga menjadikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Kasus terakhir. Pada kasus 2, kita mulai dengan sebuah pembelajaran sudah selesai. Bu Sri dan Satya duduk dengan santai di kursi masing-masing di dalam ruang kelas. Kemudian Ibu Sri mendekati Satya karena Ibu Sri melihat Satya itu sedang galau dan bete. Sehingga Ibu Sri melakukan coach kepada Satya untuk mengetahui kenapa Satya kelihatan bete. Mari kita sama-sama menyaksikan bimbingan coach pada kasus kedua ulangan. Silahkan kepada coach ya, Ibu Sri, coachnya itu Pak Dani. Hai anak, Ibu lihat akhir-akhir ini dirimu tidak ceria. Ada apa ya gerangan? Iya nih Bu, saya lagi kesel nih. Kesel? Bolehkah Ibu tahu apa penyebab kamu kesel? Saya lagi kesel tuh sama pelajarannya Bu Wisti, matematika. Oh gitu. Jadi kamu lagi kesel sama Ibu Wiste. Emang keselnya kenapa, Nak? Gini loh Bu, saya sering disindir tuh sama Bu Wisti pada saat di kelas karena tidak ikut les privatnya Bu. Terus kan, saya merasa Bu Wisti juga nggak adil dalam memberikan nilai ke saya Bu. Kamu tidak adil. Gimana bisa kamu mengatakan itu tidak adil? Coba jelaskan sama Ibu. Lah iya Bu, teman-teman saya yang ikut les nilainya bagus-bagus dibandingkan saya. Oh gitu. Iya Bu, Oh gitu. Oh gitu. Jadi emang sejauh mana sih durasi kamu belajar makanya kamu mengatakan dia Ibu Wisti itu tidak adil? gini loh Bu, saat kemarin tes nilai-nilai teman saya bagus-bagus Bu. Nilai saya anjlok Bu, nggak lulus KKM Bu. Oh gitu. Jadi menurut kamu apa sih bedanya kamu dengan teman-temanmu yang ikut les itu? Dari yang saya tanya sama kawan-kawan yang ikut les sama Bu Wisti kan nih Bu, mereka lebih banyak berlatih Mm-mm. memang Bu mengerjakan soal matematikanya. Jadi mereka banyak berlatih untuk mengerjakan soal. Lalu kamu seperti apa? Oh, saya sih tidak Bu. Kadang sore hari saya malah nonton TV. Waduh, menurut Kak, apakah itu adil? Seperti itu dengan cara kamu nonton TV. Emang kamu sore sore dan siang hari ngapain aja? Saya kan siang hari belajar Bu. Habis itu ada ikut kegiatan lagi Bu. Pulangnya ya capek Bu, nonton TV, rehat dulu lah Bu. Lalu kalau seperti itu kamu nonton TV, berarti durasi belajarmu itu berkurang dong. Jadi apakah sudah sama dengan durasi belajarnya teman-temanmu yang ikut les itu? Sepertinya enggak juga sih Bu. Teman-teman mungkin mengulang kembali belajar. Saya hanya belajarnya cuma di malam hari, itu pun sebentar Bu.
Nah, lo, kamu belajarnya malam hari, mereka belajarnya siang dan sore hari. Jadi ya bagaimana sih kamu ya bagaimana kamu bisa dapat nilai yang baik sementara kamu belajar malam hari? Gini loh Bu, kalau siang hari kan saya males banget, ngantuk Bu, udah capek belajar pagi. Saya tidak mau ikut les Bu, makanya saya tidak ikut les itu karena memang saya merasa pagi udah belajar, pulang sekolah belajar lagi, kapan saya main-mainnya, kapan saya belajar nonton TV-nya Bu. Kalau boleh tahu Ibu ini apa sih alasanmu kenapa kamu tidak mau ikut les? Hmm, capek Bu, saya bosan. Udah gitu ngantuk Bu, siang hari suruh belajar matematika lagi Bu. Aduh, nak, kira-kira apa yang bisa membuat kamu semangat, timbul semangatnya, terus tidak capek, tidak bosan? Apa ya Bu? Mungkin nih Bu, kalau Bu Wisti baik sama saya, senyum manis, pasti saya akan lebih semangat Bu. Jadi, menurut kamu, nak, Ibu Wisti itu tidak baik sama kamu. Kalau menurut saya iya Bu. Bu Wisti itu pilih kasih. Bu Wisti hanya sayang sama ya siswa yang ikut les sama dia. Saya kan tidak ikut Bu, makanya Bu Wisti tidak ada perhatiannya ke saya. Ya, kamu ya, emang kamu yakin dengan Ibu Wisti seperti itu? Apa yang membuat kamu yakin? Ayo coba jelaskan sama Ibu. Bu Wisti menunjuk saya, suruh mengerjakan soal yang sulit, sehingga ya saya nggak bisa jawab. Nanti soal tersebut diselesaikan oleh teman yang ikut les. Saya kan jadi sebel Bu. Masa sih gitu? Jadi kamu merasa ya Ibu Wisti tidak adil karena soal yang diberikan Ibu Wisti ke kamu itu susah-susah banget ya. Iya sih Bu. Lalu selanjutnya apa yang kamu akan lakukan? Ya untuk saat ini Bu saya pengen nih curhat ke Bu Wisti langsung. Kamu mau ketemu dengan Ibu Wisti. Terus ketika kamu ketemu sama Ibu Wisti, apa penting kamu ketemu dengan Ibu Wisti? Penting banget Bu. Saya kan mau mengkonfirmasi mengapa sikap Bu Wisti begitu sama saya. Kan nggak adil. Coba jelaskan juga kembali. Sistem yang mana sih Ibu Wisti tidak adil lagi? Iya Bu, itu loh Bu. Bu Wisti memberi soal yang sulit sama saya. Habis itu saya disindir karena nggak ikut les. Oh, sindir. Emang coba sindiran Ibu itu ke kamu seperti apa sih? Kalau di kelas Bu Wisti selalu bilang gini Bu. Karena saya nggak ikut les, maka saya nggak pandai jawab soal. Jadi sekarang apa sih yang kamu rasakan setelah itu? Ya jelas saya nggak nyaman dong Bu sama pelajarannya Bu Wisti. Oh, selanjutnya apa yang kira-kira yang kamu bisa lakukan lagi? Ya saya mau sampaikan apa yang membuat saya tidak nyaman di pelajaran Bu Wisti Bu. Oh, berarti kamu tidak nyaman ketika bertemu dengan Ibu Wisti. Iya Bu, tapi saya akan belajar dulu dan buktikan bahwa saya mampu menyelesaikan tugas dari Bu Wisti tanpa ikut les. Oh, begitu. Berarti harus kamu buktikan kan? Tetapi dengan syarat nih, anakku, kamu harus jujur, harus bersikap bersikap sopan santun dalam mengutarakannya ya, Nak. Mengutarakannya. Lalu eh ya, Ibu tunggu ya kabar baiknya. Ya Bu, nanti saya kabari. Tapi setelah saya ketemu dengan Bu Wisti dulu ya Bu ya, setelah saya sampaikan apa yang saya rasakan. Tapi Bu, terima kasih nih Bu ya udah mau mendengarkan curhatan saya nih Bu. Jadi agak sedikit plong nih Bu pikiran saya setelah ada kawan curhat. Ah, gitu dong. Jadi kembali ceria ya, Nak, kembali semangat belajar dan
Ibu ini mau pulang nih karena ya begitulah. See you again ya, nak. Ya, Dadah. ya Bu, hati-hati di jalan ya Bu. Yup. Nah, barusan saja kita sudah menyaksikan demonstrasi dari kasus 2 di mana Bu Sri sebagai coach dan Pak Dani atau Satya sebagai coachee. Nah, di sini sudah terlihat bahwasannya tujuan dari coach itu di mana coach sudah baik menyampaikan pembuka, lalu coachee dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Ini terlihat saat Satya mengharapkan ia mendapatkan solusi setelah berdiskusi dengan Bu Sri. Lalu identifikasi masalahnya itu pertanyaan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coachee memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusi juga sudah tergali. Lalu rencana aksinya, coachee juga sudah memberikan pertanyaan dalam pengambilan keputusan secara mandiri yang akan dilakukan oleh coachee. Coach membuat coachee mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Nah, ini terlihat dari Satya berusaha untuk membuat jadwal yang efektif, lalu ia berusaha untuk meminta bantuan dengan temannya. Lalu tanggung jawabnya coach mengarahkan coachee membangun komitmen. Coachee sendiri telah dapat membuat komitmen ini terlihat dari coachee Satya meminta bantuan temannya agar ia mendapatkan bantuan dari temannya sehingga ia nantinya akan bisa untuk menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Demikian kasus 2. Terima kasih. Sekian dari kami, kelompok 2, terhadap kasus-kasus yang kami hadapi. Terima kasih. Saya stop.